Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Aine Ekawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Pasundan Kota Bandung. Saya guru kelas 5 di SDN Pondok Cina 3 Kota Depok. Pada hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5, tema 5, subtema 3, pembelajaran 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Selamat menyaksikan. Ibu kelas 5A. Hari ini kita akan belajar seperti biasa. Sebelum mulai belajar, kita harus apa dulu? Berdoa. Oke, silakan dipimpin oleh satu orang. Attention please. Let's pray together. Begin. Alhamdulillah kita sudah berdoa sebelum mulai belajar. Kalau belajar atau melakukan kegiatan apapun, kita harus awali dengan berdoa. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Maju Tak Gentar. Hafal semuanya? Silakan dipimpin oleh satu orang. Majulah menang. Dua. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Sekarang ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Coba ditengok temannya di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ada yang tidak masuk? Siapa? Hardi. Ada yang tahu Hardi kenapa tidak sekolah? Sakit. Kita doakan agar Hardi lekas sembuh, biar lebih cepat kembali ke sekolah mengikuti pembelajaran. Sekarang lagi musim hujan, jadi kita harus menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Oke, sebelum itu ibu mau cek semangat paginya terlebih dahulu. Ingat, kalau ibu cek bilang semangat pagi, siap ya? Semangat pagi! Luar biasa hebat! Oke, alhamdulillah udah semangat, sudah dicek juga. Sekarang sebelum belajar, ibu mau tes konsentrasinya dulu. Ada yang masih ingat tentang hari kebalikan? Kalau ibu bilang pendek, tangannya. Kalau ibu bilang panjang, tangannya pendek. Kalau ibu bilang besar, tangannya kecil. Kalau ibu bilang kecil, berarti tangannya besar. Siap? Siap. Jadi ibu bisa lihat siapa yang sudah tingkat konsentrasinya sudah tinggi, ada juga yang masih belum ya. Sekarang ibu mau tanya dulu, ada yang masih ingat waktu kemarin kita sudah belajar tentang materi apa ya? Rantai makanan.
ada berapa saja? Contohnya ada apa aja? Ada tun, tadi, tiga, gurun, sabana, ada rumput, hujan, otak. Oke, itu adalah contoh ekosistem. Nah, di dalam satu ekosistem ada interaksi antara makhluk hidup di dalamnya. Ada kegiatan memakan dan dimakan. Itu namanya apa? Rantai makanan. Oke, kemarin rantai makanan contohnya ada di mana ya? Di sawah. Coba di sawah ada apa aja? Ada padi, dan teman-temannya yang lain. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Bagaimana jenisnya, isinya itu seperti apa sih Bu? Apa itu jaring-jaring? Ya, nanti kita akan bahas dalam pembelajaran hari ini. Selain itu juga kita akan membahas tentang teks non fiksi dan fiksi. Tapi kita akan fokusnya ke teks non fiksi. Apa, ada yang masih ingat gak teks non fiksi itu apa? Berdasarkan khayalan atau kenyataan? Kenyataan. Nah, nanti kita akan belajar menemukan ide pokoknya. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kamu akan belajar untuk menemukan ide pokok dari sebuah teks non fiksi. Terus kamu juga nanti akan belajar untuk menulis sebuah teks non fiksi berdasarkan teks yang kamu baca menggunakan bahasa kamu sendiri. Terus yang ketiga, nanti kamu akan belajar tentang jaring-jaring makanan, kedudukan dalam jaring-jaring makanan. Dan kamu akan membuat diorama. Apa itu diorama? Jenisnya seperti apa? Cara membuatnya seperti apa? Nah, nanti kita akan rasakan dalam pembelajaran. Oke, sebelum mulai belajar, seperti biasa keluarkan alat tulisnya terlebih dahulu. Buku tulis, buku paket tema 5, subtema 3. Yuk, keluarkan alat tulisnya. Dibuka bukunya. Sekarang kita konsentrasi, lihat ke depan dan apa yang ibu tampilkan. Yuk, lihat ke depan. Yuk, kita baca sama-sama judulnya tentang apa ini? Oke, akibat hama tikus sebagian petani di mager toyo gagal panen. Berarti kalau ada hama tikus berarti ekosistemnya di mana kira-kira? Sawah. Coba perhatikan, ini sawah betul? Coba kita baca teksnya terlebih dahulu. Ada hewan apa? Menyebabkan apa? Oke, siapa yang mau berpendapat informasi yang ada dari teks berita itu ada apa saja rencananya? Angkat tangan. Yuk Andra, tentang apa ini beritanya? Hama tikus. Hama tikus. Tikus yang ngapain? Tikus menyerang sawah. Ternyata ada makhluk hidup atau apa di sini makhluknya yang menyerang tikus yang menyerang hama, yang menjadi hama. Apa tuh hama? Makhluk yang merugikan. Ya, nah dia merusak sawah dengan cara memakan tanaman padi sampai padi-padinya rusak. Jadi nanti masyarakat tidak bisa panen. Panennya berarti dia nggak dapat beras. Coba dampaknya buat kamu apa kalau padi nggak ada? Bisa makan nasi nggak? Tidak. Ternyata kalau misalkan salah satu makhluk hidup ada yang terlalu berlebihan jumlahnya, itu akan mengganggu rantai makanan. Jadi kalau misalkan Bu boleh nggak? Saya nanti mau memburu tikus semuanya dibasmi. Kalau dibasmi semuanya betul-betul boleh nggak? Enggak juga. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kalau dimusnahkan semua nanti yang lain itu jadi mati. Ya. Nah sekarang amati gambar berikut. Di sini ada gambar makhluk apa saja? Ada sapi. Ada sapi. Ini? Kalau yang ini? Nah sana? Sapi. Ini adalah makhluk-makhluk yang tinggal di satu ekosistem. Ekosistem apa kira-kira? Di daerah sawah. Selain makhluknya ada apa lagi yang di sawah? Ada lagi ular. Ada apa lagi kira-kira kalau di
ular. Nah, makhluk-makhluk ini tinggal di satu tempat yang sama dan mereka ada kegiatan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya atau kegiatan makan dan dimakan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa ini? Betul, ini rantai makanan. Coba kalau yang ini kita sebut makhluk apa? Padi atau rumput. Dia makan sama belalang. Makan sama belalang. Terus belalang dimakan sama habis itu makan ular. Ular diuraikan oleh nyamuk. Nah, coba siapa yang berani ke depan menuliskan kedudukannya? Oke, terima kasih. Coba kita cek sama-sama. Betul tidak kalau rumput itu sebagai produsen? Betul. Kedudukannya sebagai produsen atau penghasil makanan sendiri. Sekarang, oke, kita bernyanyi bersama. Silakan berdiri. Yo, ya. Boleh satu tepuk tangan? Oke, terima kasih. Silakan. Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu rantai makanan. Sekarang coba gambar apakah ini? Kok bisa bilang kalau ini jaring-jaring makanan? Tahunya dari mana? Nah, kita akan cek, berarti kita akan mau mencontoh apa sih sebenarnya perbedaan dari jaring-jaring makanan dengan rantai makanan. Nah, sekarang Ibu akan bentuk kelompok terlebih dahulu. Ibu akan beri identitas kelompoknya masing-masing. Kita bentuk 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ada yang 4 orang karena ada satu yang tidak sekolah. Kita beri identitas nama kelompoknya sebagai nama-nama ekosistem. Oke, Ibu sebut ini sebagai kelompok 1, yaitu kelompok burung. Nanti dapat identitasnya 1. Yang sebelah sini kelompok tayuga. Yang sebelah sini hutan. Yang sebelah sana tundra. Yang terakhir itu sabana. Silakan identitasnya disimpan di media masing-masing. Sehat ya. Perhatikan video berikut. Hari ini Miss Rahmi dikelilingi oleh hewan-hewan nih di hutan. Karena kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Kalian tahu tidak apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. Nah, kalian masih ingat tidak apa pengertian dari rantai makanan? Rantai makanan adalah siklus makan dimakan yang terjadi dalam sebuah ekosistem atau lingkungan hidup. Jadi apa bedanya antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Kalau jaring-jaring makanan dia terdiri dari beberapa rantai makanan. Sedangkan rantai makanan hanya ada satu alur saja. Oke, tadi coba Ibu tanya dulu. Ada berapa jenis jaring-jaring makanan yang dijelaskan dalam video? Ada? Coba yang pertama di ekosistem apa dulu? Apa dulu yang pertama? Ada. Yang kedua di? Yang ketiga di? Oke, kalau makhluk Ibu sebutkan, kalau makhluknya ada fitoplankton itu di mana? Kalau ada hewannya ada harimau. Rumput atau boleh juga kita sebut di hutan. Kalau misalkan ular, terus biasanya ada di sawah. Kedudukan dalam jaring-jaring makanan pertama yang menghasilkan makanan sendiri. Yang kedua, tingkat 1, kemudian tingkat 2, ada juga keempat terakhir apa? Komposer artinya oke. Nah,
Ada yang tahu ibu ini bawa apa namanya? Apa coba diorama itu? Apa diorama? Kalau diorama itu gambaran atau miniatur dari sebuah ekosistem. Hari ini kamu juga akan membuat sebuah diorama. Sudah disiapkan belum alat dan bahannya? Oke, sekarang sebelum itu ibu bagikan LKPD dan bahan aja. Buku temanya boleh disimpan di kolong meja, alat dan bahan keluarkan di atas meja, dirapikan. Yuk. Konsentrasi. Konsentrasi, dimulai. Perhatikan dulu ke depan. Nah, sekarang tugas kamu adalah secara berkelompok, kamu harus berdiskusi untuk menjawab pertanyaan mengenai tugas yang ada di LKPD. Yuk, ibu beri waktu baca teksnya 5 menit. Tentukan ide pokoknya. Nanti tuliskan di lembar selanjutnya. Coba buka lagi lembar selanjutnya. Ada? Ada ide pokoknya di situ? Ada. Yuk, silakan baca, langsung tulis ide pokoknya. Ingat, kalau ide pokok itu terletak biasanya di kalimat utama, ada di awal atau di akhir. Kalau di awal yang disebut sebagai apa? Kalau di akhir, deduktif. Kalau yang campuran itu adalah silahkan baca 5 menit dimulai dari sekarang. Ke kegiatan selanjutnya, yaitu untuk membuat diorama. Tapi sebelum itu coba lihat dulu lembar selanjutnya. Coba kerjakan apa perbedaan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Gak boleh, kita konsentrasi dulu melihat video cara pembuatan diorama jaring-jaring makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran kita bersama Ibu Sedari. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama membuat Apa tuh? diorama jaring-jaring makanan. Tugas kamu bagi-bagi semua pakai gunting kan? Gunting hewan-hewannya. Ada yang bagian gunting hewan, ada yang bagian rangkai pagarnya.
Jaring-jaring makanan. Diorama. Jaring-jaring makanan. Yo, ide pokok dulu. Paragraf 1, kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungan menjadi bagian dari kehidupan dalam sebuah ekosistem. Pohon diapakan? Dimakan kelinci. Terus ada dan tupai asa. dan rusa. Lanjut. Rusa dimakan oleh rubah. Rusa dimakan rubah, betul? Lanjut. Kelinci dimakan oleh rubah. Kelinci dimakan oleh rubah juga, boleh. Terus? Tupai dimakan oleh ular. Ular. Oke, boleh. Terus? Ular Ular? Ular dimakan? rubah. Yang mau kelompok mana yang mau memaparkan pendapatnya? Boleh Rido dulu. Coba Rido gimana penampilan temannya? Dioramanya dulu deh. Dioramanya sudah bagus. Siapa dulu yang baca ide pokok? Sabrina. Paragraf 1, bacakan langsung. Kebergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Lanjut, kedua. Energi mengalir Mengalir. dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. 3, paragraf 3. Komponen yang ada di dalam jaring-jaring makanan saling Mempengaruhi. satu dengan yang lain. Oke, kedudukan. Siapa yang baca kedudukan? Kedudukan dalam jaring-jaring makanan. Langsung kedudukan aja. Yuk. Kedudukannya yang pertama ada. Produsen Yuk. yang membuat makanan sendiri. Oke. Terus. Konsumen satu yang memakan produsen pertama kali. Oke. Konsumen kedua yang Ya. memakan konsumen pertama. Oke. Dekomposer pengurai. Oke. Pengurai. Lanjut. Sok jelaskan bertiga. Ini ada diorama apa? Ekosistem mana ini? Laut. Laut. Coba jelaskan. Boleh Bondan dulu. Ada apa saja? Pertama ini makhluk apa Bondan? Plankton. Coba suaranya yang pintar, ada apa? Fitoplankton. Nah, fitoplankton diapakan? Dimakan oleh zooplankton. Oke, lanjut. Coba Azam, zooplankton dimakan siapa? Udang. Udang, sama dimakan siapa lagi? Ikan. Kecil. Ikan. Coba Noval, ikan dimakan siapa? Ubur-ubur udang dimakan siapa lagi? Bisa nggak? Dimakan ubur, hiu makan siapa? Ikan kecil dan Ubur-ubur. Kalau burung pelikan coba Bondan makan apa? Ikan makan ikan kecil. Ikan kecil dengan? Oke, coba kelompok mana yang mau berkomentar? Gantian dari bawah, siap? 1, 2, 3. Oke, sana. Boleh. Lalu, coba saat ini. Dioramanya udah bagus. Dioramanya sudah Bagus. betul nggak? Ada yang kurang lengkap nggak dioramanya? Panahnya ada yang kurang nggak? Ada yang kurang 1. Terus gimana suaranya? Suaranya kurang kencang. Kurang kencang. Kelompok mana lagi buat komentar? Sudah? Tidak ada? Oke. Panel positif untuk kelompok Tundra. Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu akan berkomentar dulu tiap kelompok ya. Oke, kita evaluasi dulu. Dari kelompok Gurun. Gurun tadi buatnya itu Ibu lihat sudah kompak. Gerakannya sudah bagi-bagi tugas, sudah cukup bagus. Cuma suaranya tidak terdengar ketika presentasi. Kalau kelompok Taiga tadi itu ada yang miring gambarnya, nah nanti dibenarkan ya dioramanya. Terus tadi suaranya juga masih kurang, tapi sudah cukup terdengar jelas. Kelompok mana ini? Coba nggak kelihatan dioramanya. Kelompok hutan. Tadi Ibu komentarin ada yang kurang suaranya ya, tapi sudah bagus ininya. Dioramanya sudah rapi ya. Kelompok tundra Ibu komentarin tadi apa coba? Mengerjakannya tadi agak telat ya. Jadi kalau mengerjakan sesuatu harus bagi-bagi tugas biar nggak keteteran. Terakhir ini kelompok sabana. Nah tadi, ini Ibu komentarin cara memotong gambarnya kurang rapi ya. Nanti kalau mengunting hewannya, kalau bisa lebih rapi lagi ya. Dengarkan peraturannya. Kalau melakukan permainan
permainan tebak siapa aku, harus tahu dulu peraturannya. Halo? Caranya kalau mau menjawab, angkat dulu identitas kelompok dan tidak boleh menyebutkan jawabannya. Kalau menyebutkan jawabannya sebelum mendapat kesempatan, digugurkan. Di minus 100 kelompoknya, pertanyaannya diganti. Paham? Jadi nanti ketika udah tahu langsung angkat. Ada waktu 15 detik setiap menjawab satu pertanyaan. Paham? Siap. Konsentrasi. Ya. Nah, yo siap. Yo siap. Makhluknya melata. Ini ada di ekosistem sawah. Satu, dua, tiga. Ini. Ular. Apa? Ular. Ular? Ya, ular. Oke, 100 buat kelompok sabana. Siap. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Tuh. Ada di sabana, di kelompok padang rumput. Jangan dulu diangkat kalau belum tidak. 3, 2, 1. Sana lagi. Dia. Apa? Macan. Macan. Cek. Oke. 100 untuk Eka. Angkatnya cepat. Tadi ke depan. Siap. Siap. Masih ada 10 pertanyaan. Yuk, siap. Mulai. Yuk. Ya, siap. 4, 3, 2, 1. Sana. Oke, kelompok mana ini? Pundra. Apa jawabannya? Buaya. Kita cek. Buaya. 100 untuk Pundra. Pemenangnya kelompok mana paling besar? Kelompok Taiga. Tepuk hebat. Oke. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Oke. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Jaring makanan. Oke, kita sudah belajar tentang Jaring makanan. jaring makanan. Terus tentang teks apa? Teks apa? Non-fiksi. Teks non-fiksi. Kalau jaring-jaring makanan yang tadi kamu buat itu di diorama, ada diorama jenis apa dulu? Iku, kota atau padang? Terus di mana? Di laut sama di sawah. Ada apa aja? Ada produsen. Terus? Nah, coba Ibu tanya dulu. Kalau misalkan tadi kan kita belajarnya sudah tentang jaring-jaring makanan, juga yang lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu mau mengukur kemampuan kamu. Keluarkan pulpen
Ini adalah teman-teman kamu yang tadi berprestasi dalam kegiatan permainan tebak gambar dan kerja kelompok. Jangan dilihat dari harganya, tetap perbaiki ke depannya kalau yang baik dilihat. Ya. Pada posete foto pemenang. Pemenang memang hebat. Mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing dipimpin oleh satu orang. Nanti di akhir kita menyanyikan lagu daerah yang O Rambe yang O. Siap? Dipimpin oleh Allah.